Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elva Yuliati, BP 181054-2008, kelas E2. Saya akan memberikan jawaban mengenai UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Saya dibantu oleh adik saya untuk membacakan soal ujian tersebut. Soalnya adalah 1. Topik sewa guna dan anjak piutang. A. Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan sewa guna. Apa perbedaan sewa guna dengan sewa beli, sewa menyewa, dan kredit? Berikan contoh masing-masing. sewa guna adalah perjanjian antara lessor atau pihak leasing dengan lese atau nasabah, di mana lessor menyediakan barang tertentu kemudian memberikan hak penggunaan kepada lese atau nasabah dengan imbalan pembayaran tertentu hingga pada periode waktu tertentu. Perbedaannya adalah yang pertama dilihat dari segi jenis barang. Untuk sewa guna bergerak dan tidak bergerak, kemudian sewa beli bergerak, sewa menyewa bergerak tetapi butuh pemeliharaan. Kalau kredit bank semuanya itu bisa jenis investasi. Kemudian yang kedua dari segi penyewa, semuanya sama, yaitu bisa disewa oleh perusahaan dan perorangan. Kemudian yang ketiga dari bentuk perusahaan, kalau sewa guna berbentuk badan usaha, kalau sewa beli dan sewa menyewa berbentuk supplier, kalau kredit bank berbentuk bank. Kemudian kita lihat dari segi biaya. Kalau untuk sewa guna 100%, kalau dari sewa beli 80%, sewa menyewa lebih rendah, kemudian kredit bank 80%. Contohnya yaitu yang pertama sewa guna, yaitu kita bisa leasing mobil, leasing motor. Kalau sewa beli contohnya yaitu sewa beli rumah, tanah. Kemudian sewa menyewa contohnya sewa menyewa ruko, sewa menyewa rumah atau kontrakan. Kemudian kredit bank contohnya yaitu kredit usaha rakyat atau kredit rekening koran. B. Apa yang dimaksud dengan anjak piutang? Berikan contoh serta sebutkan jenis fasilitas anjak piutang yang saudara ketahui selama ini. Anjak piutang atau factoring adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dana atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek serta perusahaan dan transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya yang pertama Aditama Finance, di mana Aditama Finance ini memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang sedang berkembang. Kemudian SG Finance, yaitu perusahaan anjak piutang yang memberikan pembiayaan berupa alat berat atau truk untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau pertambangan. Kemudian jenis fasilitas anjak piutang, yang pertama dilihat dari segi pelayanan, yaitu ada research factoring, ada full service factoring. Kemudian jika dilihat dari segi wilayah, yaitu ada domestic factoring and international factoring. 2. Topik modal ventura dan reksadana. A. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia adalah Permodalan Nasional Madani atau PNM. Apakah PNM termasuk ke dalam modal ventura? Berikan alasan yang jelas. PNM atau Permodalan Nasional Madani termasuk ke dalam modal ventura. Alasannya karena jika dilihat dari segi pengertian, modal ventura merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Nah, di sini Permodalan Nasional Madani merupakan suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan yang secara umum memprioritaskan
usaha menengah UMKM, mikro untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga ini sangat sinkron dengan pengertian dari modal Ventura itu sendiri. B. Apa perbedaan berinvestasi di reksadana, pasar modal, dan pasar uang? Serta sebutkan dan jelaskan keuntungan investasi di reksadana. Perbedaan antara reksadana, pasar uang, dan pasar modal. Yang pertama yaitu reksadana. Jika kita berinvestasi di reksadana, ini akan dikelola oleh manajer investasi dan resikonya juga relatif kecil. Kemudian jika kita berinvestasi di pasar uang, seperti kita ketahui bahwa pasar uang menggunakan periode waktu kecil dari 1 tahun, tetapi pasar uang memiliki resiko yang lebih kecil dari pasar modal. Contohnya itu instrumennya bisa sertifikat Bank Indonesia. Tetapi jika kita berinvestasi di pasar modal, tentu akan membutuhkan jangka waktu lebih dari 1 tahun, artinya jangka waktunya lebih panjang. Kemudian resikonya juga lebih besar dari pasar uang. Contohnya saham, obligasi itu merupakan instrumen dari pasar modal. Kemudian keuntungan jika kita melakukan investasi di reksadana, yang pertama biayanya murah. Dengan uang 100.000 saja kita sudah bisa untuk melakukan investasi. Kemudian biaya penyimpanan juga murah. Kemudian dikelola oleh manajer investasi, sehingga ini akan menguntungkan para investor yang kurang mengetahui untuk lebih bisa memaksimalkan agar lebih menguntungkan. Kemudian transparan, yaitu adanya laporan bagi pihak pengelola ke Bapepam. Kemudian liquid, artinya mudah dicairkan. Bentuk investasi yang kita masukkan mudah dicairkan dan kita tarik kembali. Kemudian lebih fleksibel dan bebas pajak. 3. Topik asuransi. A. Bagaimana pandangan saudara mengenai sistem asuransi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini? Minimal, kemukakan pendapat saudara terhadap 2 jenis asuransi di Indonesia. Menurut pandangan saya, asuransi yang ada di Indonesia kurang efektif. Karena kita lihat dari 2 jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa contohnya Manulife. Alasan saya berbicara kurang efektif karena asuransi Manulife itu hanya bisa dicairkan ketika kita sudah meninggal contohnya. Nah, yang akan menikmati haruslah ahli waris. Kemudian premi yang harus kita bayarkan juga tinggi. Tetapi jika kita putus di tengah jalan, artinya akan ada biaya hangus. Artinya ini akan merugikan nasabah. Begitu. Kemudian yang kedua dari asuransi kesehatan, misalnya BPJS. Hampir sama dengan asuransi jiwa Manulife tadi, apabila kita berhenti di tengah jalan, maka akan menggunakan sistem dana hangus. Nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun telah membayar banyak dari periode sebelumnya. Kemudian untuk BPJS sendiri, pelayanan yang diberikan juga tidak sesuai, artinya terjadi ketimpangan antara pengguna rekan-rekan BPJS dengan pengguna mandiri. Kemudian urusan jika kita harus berobat harus melalui vaskes pertama, vaskes kedua dengan menggunakan rujukan. Kemudian jika dilihat dari segi jenis pemberian obat, pengguna BPJS Kesehatan pemberian obatnya akan berbeda dengan rekan-rekan yang menggunakan biaya mandiri. Maka inilah alasan saya mengatakan bahwa asuransi di Indonesia itu kurang efektif karena berkaca dari 2 jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa Manulife dan asuransi kesehatan BPJS. B. Apakah dengan adanya pandemik saat sekarang ini, minat penduduk Indonesia dalam menggunakan asuransi semakin banyak? Jelaskan secara ringkas. Menurut saya iya. Alasan saya adalah yang pertama mindset. Dengan adanya pandemi COVID-19 akan merubah mindset, akan merubah pola pikir
berpikir dan merubah gaya hidup. Yang awalnya tadi kesehatan hanya hal yang sepele dan banyak orang awam tidak memikirkannya karena terjadi perubahan global akibat pandemi COVID-19, lebih mengutamakan kesehatan. Karena orang-orang juga akan berpikiran bahwa kesehatan itu penting, sehingga akan meningkatkan asuransi, baik asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Karena ketika kesehatan itu rentan, maka orang-orang juga akan berpikir bahwa masa hidup juga akan terancam akibat kesehatan, sehingga akan terjadi kenaikan permintaan dari asuransi itu sendiri. 4. Topik pasar modal dan vintage. A. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih menghantui seluruh negara. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga bidang perekonomian. Jelaskan menurut saudara, bagaimana kondisi pasar modal saat pandemi ini? Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah? Sangat disarankan menggunakan data menjawab kasus ini. Menurut saya, kondisi pasar modal di Indonesia akibat pandemi COVID-19 sangat terganggu, justru akan turun. Kenapa? Karena akibat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan ekonomi akan terganggu, sehingga akan menurunkan kinerja dari pasar modal itu sendiri. Bukti nyatanya adalah saham. Dengan setelah adanya COVID-19 ini, saham turun anjlok karena orang-orang merubah mindsetnya. Mereka akan lebih prepare untuk kesehatan mereka, kemudian mereka bisa saja menahan daya beli mereka, sehingga terjadi penurunan saham bagi investor untuk bidang-bidang tertentu. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasar modal tentu akan terganggu juga. Kemudian upaya pemerintah tentu ada. Menurut saya, upaya pemerintah yaitu yang pertama dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu mendorong peningkatan output dengan meningkatkan jumlah belanja pemerintah. Dengan beranjak dari teori Y sama dengan C tambah I tambah G, saat pemerintah menaikkan belanja negaranya, G naik, maka akan meningkatkan pendapatan. Karena saat belanja pemerintah naik, konsumsi naik, dan investasi juga akan naik. Inilah salah satu contoh upaya pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian contoh realnya dengan adanya bantuan sosial, dengan adanya kartu prakerja, dengan adanya bantuan UMKM, suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, ya tujuannya adalah untuk mempertahankan daya beli. Dengan mampu mempertahankan daya beli, maka bisa membantu peningkatan produktivitas, kemudian penyerapan kembali pengangguran. Nah, kemudian nanti akan berdampak juga kepada pasar saham yang akan secara perlahan mengikuti kestabilannya kembali. B. Apa yang dimaksud dengan peer-to-peer dalam vintage? Yang dimaksud dengan peer-to-peer dalam vintage merupakan suatu tempat atau wadah yang disediakan oleh perusahaan untuk mempertemukan antara si peminjam dana dengan pemberi pinjaman atau investor secara langsung tanpa melalui perantara seperti bank, dan ini bisa dilakukan secara online. 5. Topik dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Bagaimana perkembangan dana pensiun saat sekarang ini? Jika saudara sudah bekerja suatu saat nanti, apakah akan mendaftarkan diri untuk menggunakan jasa dana pensiun secara mandiri, bukan dari tempat bekerja? Jelaskan pendapat saudara. Dana pensiun merupakan dana yang dihimpun dengan tujuan memberikan manfaat kepada seseorang yang telah pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Menurut saya, perkembangan dana pensiun saat sekarang sudah mulai baik. Karena dengan adanya dana pensiun akan memberikan kebermanfaat bagi nasabah yang ingin menghindari resiko terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan jika saya suatu hari nanti, saya sangat berminat untuk menggunakan jasa layanan pensiun secara mandiri. Karena menurut saya
Dengan menggunakan jasa layanan pensiun secara mandiri, jika terutama saya bekerja sebagai karyawan swasta atau pengusaha yang independen dan tidak ada jaminan hari tua dari pemerintah, maka saya akan menggunakan secara mandiri. Karena bagi saya dengan adanya dana pensiun sama seperti menabung. Artinya kita lebih memberikan titik aman untuk diri kita sendiri ketika menghadapi keadaan tertentu di kemudian hari. Kemudian ini bisa juga kita asumsikan seperti kita menabung. Sekian jawaban dari saya. Itu merupakan jawaban dari saya untuk ujian UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Berikut saya akan melampirkan soal UAS yang telah saya jawab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.